Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dina Latifa, NPM 2022-21027. Baiklah, di sini saya akan melakukan menjelaskan anatomi dan fisiologi sistem perkemihan dari mata kuliah keperawatan dewasa. Baiklah, di sini kita harus tahu dulu tuh apa sih yang dimaksud dengan sistem perkemihan. Sistem perkemihan atau sistem urinaria adalah suatu sistem yang terdiri dari ginjal, ureter, kandung kemih, dan juga uretra. Lalu, apa sih fungsi utama dari sistem ini? Nah, sistem ini fungsinya ialah untuk membuang produk-produk sisa metabolisme sel-sel tubuh seperti urin. Baiklah, kalau begitu kita akan menjelaskan satu-satu, yaitu ginjal. Ginjal berfungsi untuk menyaring urin dari aliran darah. Nah, ginjal ini berwarna merah seperti kacang merah. Kemudian letaknya berada di lumbal superior. Kemudian karena sesak terhimpit oleh hati, maka ginjal sebelah kanan sedikit lebih rendah daripada ginjal sebelah kiri. Kemudian volume harian yang dihasilkan oleh ginjal itu 1,0 hingga 1,8 liter, dan umumnya urin itu akan berwarna jernih dan juga pucat hingga kuning pekat pada keadaan yang tidak normal. Lalu ginjal pada orang dewasa itu panjangnya kurang lebih 12 cm, lebarnya 6 cm, dan juga tebalnya 3 cm. Kemudian bagian-bagian ginjal terdapat kelenjar adrenal, kemudian kapsul bersara, kapsul lemak perital, fascia ginjal, korteks ginjal, medula ginjal, piramida ginjal, kolon ginjal, panggul ginjal, kaliks, dan arteri ginjal, arteri arkuata, dan juga arteri radiasi kortikal. Lalu yang kedua yaitu ureter. Nah, ureter berada di bawah ginjal. Ureter ini berfungsi dalam transportasi urin yang mengantarkan urin dari ginjal ke kandung kemih. Berukuran panjang 25 sampai 30 cm dan juga lebarnya 6 mm. Berada di belakang peritoneum. Lalu yang ketiga kita akan membahas kandung kemih. Kandung kemih ini berfungsi untuk menyimpan urin yang telah dialirkan dari ginjal melalui ureter tadi. Kemudian kandung kemih itu sebesar jeruk bali, berada di posterior sifisis pubis dan dapat menampung urin sebesar 1,0 liter hingga 1,8 liter. Kemudian berukuran 250 sampai 350 mili pada wanita, dan pada pria 200 sampai 300 mili. Lalu yang keempat yang akan kita bahas yaitu uretra. Nah, uretra ini membawa urin keluar dari tubuh melalui gerakan peristaltik dari kandung kemih keluar tubuh. Nah, uretra wanita itu panjangnya 3 sampai 4 cm, lalu terletak di atas lubang vagina. Kalau pada wanita terletak di atas lubang vagina. Kalau di laki-laki panjangnya itu 20 cm, memiliki 3 wilayah yaitu uretra prostat, membranosa, dan juga penis. Lalu fisiologi pembentukan urin itu melalui 3 proses. Yang pertama filtrasi glomerulus. Nah, filtrasi glomerulus itu di mana air dan juga zat terlarut yang lebih kecil dari protein dipaksa melalui dinding kapiler dan pori-pori kapsul glomerulus ke dalam tubulus ginjal. Lalu yang kedua reabsorpsi tubular, yaitu di mana air, glukosa, asam amino, dan juga ion-ion yang diperlukan diangkut keluar dari filtrat ke dalam sel tubulus dan kemudian masuk ke darah kapiler. Lalu yang ketiga, yang terakhir, yaitu sekresi berbentuk tabung. Nah, berbentuk seperti hidrogen, kalium, kreatinin, dan juga obat-obatan yang telah dikonsumsi oleh kita, sehingga dikeluarkan dari darah dan diekspresikan oleh sel tubulus ke dalam kapiler, sehingga itulah dapat dicerna oleh ginjal, kemudian dialirkan melalui ureter, lalu dimasukkan ke kandung kemih sebagai tampungan di kandung kemih, lalu dikeluarkan melalui ureter. Baiklah, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf kurang lebihnya.
Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.